Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdi Arya Pujana dengan NIM 241910201034 dari kelas Elektronik AD. Baik, di sini saya akan membuat video pemenuhan tugas LKM 2 dari Bapak Ali Rizaldi Khaidir. Yakni ada beberapa soal tentang transistor bias. Ada 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang persoalan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yakni ada pengerjaan nomor 1, yakni saturasi transistor inverter, di mana ada beberapa nilai yang kita ketahui atau ada di dalam soal, yakni VCC sama dengan 5 volt, beta sama dengan 100, IC saturasi sama dengan 8 miliampere, ada IB sama dengan 120% dikalikan IB maksimal, dan yang terakhir adalah FBE sama dengan 0,7 volt. Untuk yang pertama, di sini saya mencari RC terlebih dahulu, di mana RC sama dengan FCE saturasi sama dengan 0,2 volt. Lalu kita lanjut kita lanjut pengerjaan, yakni VRC sama dengan VCC dikurangi VCE saturasi. Dan ketemunya VRC sama dengan 5 dikurangi 0,2, 4,8. Nah, untuk rumus RC sendiri, yakni RC sama dengan IC dibagi tegangan RC. Lalu kita lanjut, di sini ada 5 dari nilai IC, lalu ada 0,2 dari 5 dikurangi 0,2 sama dengan 48, yakni menjadi nilai VRC, lalu dibagikan 8. Sebelum dibagi, kita diubah dulu satuannya, lalu RC sama dengan 600 ohm atau yang mendekati sekitar 620 ohm di pasaran. Lalu kita mencari IB maksimalnya, di mana IB maksimal sama dengan IB sama dengan IC dibagi beta. Berapa IC-nya? IC-nya tadi 8, IC saturasinya sama dengan 8 dibagi 100, yakni sekitar 0,08 miliampere. Untuk IB sendiri sama dengan 120% dikalikan maksimal, di mana 120% diubah menjadi 1,2 terlebih dahulu, lalu dikalikan nilai dari IB maksimal, yakni 0,08 miliampere. Lalu kita kalikan saja, 1,2 dikalikan 0,08 sama dengan 0,096 miliampere. Untuk selanjutnya kita di sini akan mencari RB-nya. RB-nya di mana RB sama dengan VRB. Ini salah. Ini seharusnya RB ini sama dengan VRB, di mana VRB 5 dikurangi 0,7 atau VCC dikurangin tadi FBE-nya 0,7, yakni hasilnya sekitar 4,3 volt. Lalu untuk RB sendiri, di mana rumusnya VRB dikurangi IB. VRB dibagi IB. RB sama dengan 4,3 dibagi 0,000096. Dan RB-nya ketemu sekitar 4,8 kilo ohm. Jadi RC yang kita cari tadi, nah ini nilainya itu 620, karena di pasaran itu gak ada sekitar nilai 600, yakni kita bulatkan aja sebagai 620 yang terdekat. Lalu untuk RB-nya sendiri bernilai 4,8 kilo ohm.
Lanjut kita masuk ke nomor 2, yakni ada collector feedback bias. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yang telah diketahui, yakni RC sama dengan 3,6 kilo ohm, FBE sama dengan 470 kilo ohm, ya RE sama dengan 0,51 kilo ohm, dan beta sama dengan 120. Untuk nomor 2 ini yang ditanyakan ada beberapa, yakni IB, IC, dan VC-nya. Untuk kolektor feedback bias, yakni VC sama dengan VCC dikurangi ICRC. Untuk VB-nya sama dengan VBE ditambah IE dikali RE. Karena IE sama dengan beta plus 1 dikali IB, serta IC sama dengan beta dikali IB. Lalu karena arus basis melalui resistor IB sama dengan VC dikurangi VB dibagi RB, maka kita stationkan atau disubstitusikan IB sama dengan 16 tadi, lalu dikurangi beta dikali IB dikali RC dikurangi PBE sekitar 0,7 ditambah beta ditambah 1 dikalikan IB dikali RE, lalu semua hasilnya akan dibagi oleh RB. Lalu di sini IB sama dengan 16 dikurangi 120. Karena IB belum diketahui, kita isi selanjutnya aja 3,6 kilo RC-nya dikurangi 0,7 ini FBE ditambah 121 ini sebenarnya karena ditambah 1 jadi 121, lalu IB belum diketahui, lalu nilai RE sekitar 0,51 kilo. Untuk pembaginya yakni RB sama dengan 470 kilo ohm. Lalu kita substitusikan 470 kilo IB dikali IB sama dengan 15,3 dikurangi 432 kilo kali IB dikurangi 61,7, 1 kilo dikali IB. Lalu kita tukar ini, jadi ditambahkan semua 470 kilo IB ditambah 432 kilo IB ditambah 61,71 kilo IB sama dengan 15,3. Lalu semua ini kita jumlahkan menjadi 963,71 kilo IB sama dengan 51,3. Lalu selanjutnya kita cari IB, di mana 15,3 tadi dibagi 963,7 kilo. Lalu turun dan hasilnya sekitar 15,9 ampere untuk IB-nya. Lalu untuk IC-nya, di sini saya memakai rumus beta dikali IB. Kita masukkan nilainya berapa beta, sekitar 120 dikali 15,9 mikroampere. Lalu IC-nya sama dengan 1,91 miliampere. Untuk VCC sendiri, kita di sini memakai rumus 16 dikurangi ICRC, IC dikali RC, mana 16 kita masukkan, kita turunkan, lalu dikurangi, kita masukkan nilai RC, IC.
sekitar 1,91, lalu dikalikan RC sekitar 3,6. Lalu kita turunkan lagi 16, kita kalikan 1,91 dengan 3,6 sekitar 6,88. Lalu kita kurangkan 16 dikurangi 6,88, di mana VC-nya sekitar 9,12 volt. Jadi untuk jawaban akhir dari nomor 2 ini adalah IB sama dengan 15,9 mA, lalu IC sama dengan 1,9 mA, dan VC sekitar 9,12 volt. Oke, kita di sini masuk ke penjelasan yang nomor 3, di mana diketahui RC sekitar 4,7 kilo ohm, RE sama dengan 1,2 kilo ohm, R2 sama dengan 5,6 kilo ohm, VC dan VC sama dengan 12 volt. Lalu di sini ada 4 bagian yang harus dicari, yakni IC, VE, VB, dan R1. Nah, untuk mencari nilai VRC, untuk mencari nilai IC, kita membutuhkan nilai VRC terlebih dahulu. Berapa nilai VRC-nya? Karena di sini tidak diketahui, maka kita memakai rumus VRC, yakni VCC dikurangi VC, di mana VCC-nya bernilai 18 dikurangi 12, VC-nya dikurangi 12, lalu sekitar 6 volt VRC-nya. Lalu kita untuk mencari IC sendiri, kita memakai hukum Ohm seperti biasa, yakni arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, yakni IC sama dengan VRC dibagi RC. IC kita turunkan, VRC-nya nilainya 6 tadi diketahuinya, lalu dibagi sekitar 4.700 dan menghasilkan nilai sebesar 1,28 mA. Nah, selanjutnya mencari VE atau tegangan pada E. Pada transistor pada transistor IE nilainya itu sama dengan IC, karena IE sama dengan IC plus IB. IE-nya sendiri tadi sudah diketahui nilainya sekitar 1,28 atau sama dengan IC tadi. Ini. Maka IE juga 1,28 mA. Untuk VE-nya sendiri itu rumusnya IE dikalikan RE. Kita turunkan saja tadi nilainya 1,28 dikali 1,2 ini IRE. Jadi hasilnya sekitar 1,54 volt dari FE-nya sendiri. Lalu kita mencari VB. Dan di sini rumus dari VB sendiri adalah VE ditambah VBE, di mana nilai VBE sendiri merupakan nilai yang pasti, yakni 0,7 volt untuk VBE-nya. Lalu untuk VE-nya tadi nilainya sudah diketahui sekitar 1,54 volt. Lalu kita masukkan saja nilai VE-nya 1,54 ditambah 0,7 sama dengan 2,24 volt untuk nilai dari VB-nya sendiri. Lalu ada sini ada kita cari R1-nya, di mana rangkaian basis adalah membagi tegangan. R1 di atas dan R2 yang di bawah. R1-nya kan belum diketahui, jadi R2-nya sudah diketahui sekitar 5,6 kilo ohm. Untuk VB sendiri, yakni rumusnya VCC dikalikan R2 dibagi R1 ditambah R2. Jadi tadi VB-nya berapa? Sekitar 2,24 sama dengan VCC-nya 18 dikalikan nilai R2. R2-nya berapa?
R2-nya R2-nya sekitar 5,6 kilo ohm. Lalu R1-nya belum diketahui. R1-nya belum diketahui, dibagi R1 yang belum diketahui ditambah R2 sekitar 5,6. Lalu kita tukar posisinya menjadi 2,24 dibagi 18 sama dengan 5,6 per R1 ditambah 5,6. Lalu kita hitung 2,24 per 18 di mana menghasilkan nilai sekitar 0,1244. 1,244. Lalu kita tukar posisi, mana kita keluarkan, kita terus menjumlahkan antara penjumlahan ini jadi 0,1244 R1 ditambah 696,64 sama dengan 5.600. Lalu selanjutnya di sini 0,1244 kali R1 sama dengan dikurangi aja, kita tukar, kita masukkan kembali di sini 696 dikurangi 5.600 sekitar 4.903,36. Lalu kita tukar kembali, R1 kita taruh depan sama dengan tadi hasilnya 4.903,36 dibagi 0,1244. Dan pembagi kita bagikan, jadi R1-nya sekitar hasilnya 39,4 kilo ohm. Dan untuk secara keseluruhan nilai IC sama dengan 1,28 tadi. Terus VE sama dengan 1,54 volt, VB sama dengan 2,24 volt, dan yang terakhir adalah R1 sama dengan 39,43 kilo ohm. Mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang penjelasan dari tugas LKM 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang berkenan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.